Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold. Hal ini diputuskan dalam sidang perkara yang digelar pada siang kemarin. Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi menilai adanya ambang batas 20% tidak efektif dan rawan konflik kepentingan. Hakim konstitusi juga menimbang hadirnya presidensial threshold menyebabkan adanya kecenderungan penyelenggaraan pilpres dilaksanakan dengan dua pasang calon. Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas. Dengan penghapusan ketentuan ambang batas, artinya pada pemilu selanjutnya seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. MK pun meminta DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa, apa kemudian dampak putusan MK menghapus presidensial threshold? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Hakim MK Profesor Djibli As-Sidiki. Selamat siang, Prof. Djibli. Selamat siang, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Prof. Djibli. Prof. Djibli, dengan putusan MK yang menghapus ambang batas presiden, wakil presiden atau presidensial threshold, bagaimana dampaknya untuk landscape demokrasi konstitusional Indonesia, Prof. Djibli? Dampaknya tentu tergantung ya. Kalau kita melihat dari segi positifnya, ini memberi pencerahan untuk kemajuan kualitas demokrasi ke depan. Tapi tentu ini kontroversial. Kontroversialnya kenapa? Ini adalah perkara yang paling banyak dipersoalkan. Ada 34 kali ya permohonan pengujian mengenai threshold ini, 20% presidential threshold ini, sudah 34 kali. Ditolak terus dengan alasan bahwa ini adalah open legal policy, diserahkan pada pembentuk undang-undang. Sejak zaman saya itu sudah begitu putusannya, ini open legal policy, nggak ada jadi masalah mau 19, mau 20, mau 10 gitu loh. Nah, tetapi sesudah berkali-kali, nah pertama ini harus dipahami dulu bahwa 34 pemohon ini banyak sekali ya rombongannya itu, dan itu 34 kalinya itu 34 perkara, tapi setiap perkara pemohonnya banyak sekali. Artinya ini menarik perhatian yang dianggap oleh masyarakat perlu diperjuangkan. Nah, maka kita harus hormati ya, meskipun ada juga yang tidak suka, tapi sebagai pejabat negara saya menghimbau sebaiknya kita membiasakan diri untuk menghormati dan melaksanakan aja putusan final mengikat dari pengadilan ini, meskipun substansinya kita tidak suka. Nah, kecuali kalau warga masyarakat biasa. Tapi kalau pejabat, termasuk misalnya anggota DPR, menurut saya sebaiknya ya terima aja ini. Kan sudah diperdebatkan, DPR pun sudah diberi kesempatan di sidang-sidang sebelumnya. Nah, jadi saya rasa ada hal baru yang dipertimbangkan oleh MK yang sebelumnya belum dipertimbangkan. Ya, fakta-fakta baru, perkembangan-perkembangan baru, itu yang saya rasa yang menyebabkan mereka berubah dari menolak 34 kali, sekarang mengabulkan. Iya, hal baru apa yang dipertimbangkan hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi bergeser pendiriannya? Saya rasa ada beberapa ya. Satu diantaranya sistem pemilu serentak. Nah, dulu kan belum. Jadi pemilunya legislatif dulu, baru presiden.
maka hasil pemilu legislatif dijadikan syarat 20% untuk syarat capres. Tapi setelah ini serentak mulai 2019 dan terutama terasa sekali 2024, ini kan karena serentak, maka dianggap menjadi tidak relevan lagi untuk menentukan 20% itu dari hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Nah, ini antara lain ya. Nah, di samping itu ada fakta baru, misalnya apabila presidennya itu incumbent untuk periode kedua, itu seperti tahun 2019 itu calonnya cuma dua. Kenapa? Karena incumbent itu berhasil menghimpun koalisi besar, lalu penantang itu punya sepanjang dia dapat 20%, maka dia bisa jadi penantang. Tapi dengan struktur ya politik ya budaya kita feodal dan sebagainya sekarang ini, biasanya incumbent itu selalu menang. Ya, Baik. apakah dia mau curang atau tidak, secara psikologis seluruh aparatur sampai ke bawah itu akan berpihak kepada incumbent. Nah, Baik, Prof. akibatnya Jimli. ada persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu distribution requirement. Seperti tahun 2019 itu dua syarat, popular vote 50% plus 1 suara. Ya. Yang kedua, 50% plus 1 sebaran provinsi. Nah, waktu 2019 ini yang kedua ini tidak terpenuhi. Walaupun ya kan popular vote sudah terpenuhi di atas Baik, Prof. Jimli. 51%. Tapi kalau Ya. mau dilanjutkan ronde kedua, putaran kedua, untuk apa calonnya cuma dua? Kan gitu. Maka ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai second round itu tidak akan pernah dicapai Baik. dengan threshold 20%. Nah, ini Dengan putusan ini dinilai kemudian, Prof. Jimli, sebagai fakta baru. iya, dengan fakta baru, kemudian juga dengan putusan ini yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah bisa menjamin Pilpres yang lebih inklusif, Prof. Jimli? Kenapa tidak? Kan masih ada waktu. Ini kan baru tahun 2025. Ini kan berlakunya untuk 2029. Ya. Kan mudah, waktunya masih banyak untuk memperbaiki undang-undangnya. Baik, ini kan, Biarlah ya, calon presiden kita itu banyak. Saya pernah jadi pemantau Pilpres di Rusia tahun 2019. Yang mencalonkan diri ke KPU itu 34 calon presiden. Tapi yang diterima memenuhi syarat cuma 8. Lalu waktu Pilpres pemungutan suara, Vladimir Putin dapat 76% suara rakyat. Artinya, kalau rakyat menghendaki, seorang pasti dipilih. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 orang lainnya. Nah, baik. Indonesia ini lebih beraneka ragam dari Rusia. Maka jauh lebih baik kita menampung aspirasi Bhinneka Tunggal Ika melalui sistem pilpres satu multipartai yang tidak bisa lagi kita ubah, dan yang kedua calon presidennya banyak, tidak apa-apa. Ya. Kan ada 2 ronde. Ronde kedua nanti nomor 1 dan nomor 2 ya itu yang diadu untuk menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi Prof. Jimli sampaikan masih ada waktu, kemudian juga masih ada revisi Undang-Undang Pemilu ya, Prof. Apa yang harus menjadi concern dari pemerintah dan DPR dalam merumuskan, mematuhi putusan MK ini dalam revisi Undang-Undang Pemilu nantinya? Ya itu tidak sulit. Ya kan pemerintah dan DPR sudah biasa mengatur mengenai hal ini. Ya, dampak dari dihapusnya pasal 222 itu hanya menegaskan bahwa setiap partai politik yang sah resmi sebagai peserta pemilihan umum itu berhak mengajukan calon. Nah, ada kemungkinan calon presiden yang nanti terpilih ternyata partai yang mengusungnya tidak lolos threshold ke DPR. Bisa itu terjadi.
Apa itu masalah? Iya, enggak apa-apa. Jadi nanti waktu menyusun kabinet, ya, koalisinya satu kali. Presiden terpilih itu pasti akan menghimpun dukungan mayoritas partai yang duduk di DPR. Jadi kualitas koalisinya itu cukup satu kali. Kalau sekarang kan tiga kali. Pre-elektoral, second round election, kemudian kabinet formation. Ini tiga kali koalisi yang tadinya saingan kalah, masuk gabung di ronde kedua. Kemudian yang tadinya kalah masuk lagi di ketika membentuk kabinet. Nah, jadi transaksi politiknya itu terlalu vulgar, membuat pemerintahan itu tidak kuat, kerjasamanya itu tidak sejati. Jadi saya rasa ini akan memperkuat sistem presidentil kita. Baik, selain tadi dampak positifnya menurut Prof. Jimli adalah memperkuat sistem presidensial kita, apalagi kemudian dampak positifnya untuk masyarakat pemilik hak suara. Nah, untuk masyarakat, dia punya kebebasan pertama untuk memilih, yang kedua untuk mencalonkan. Kalau sekarang ini, pasti calon-calon itu akan terpusat di Pulau Jawa. Maka tidak akan pernah kalau calonnya cuma dua atau tiga, tidak akan pernah ya eh, orang di luar Jawa, karena penduduk Jawa ini mayoritas, maka orang luar Jawa itu tidak ada kesempatan gitu. Tapi dengan banyaknya calon, maka bisa saja dari luar Jawa itu jadi ada calon dari Papua, calon dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya kan? Kalau dia dipercaya oleh seluruh rakyat secara nasional, maka dia akan dipilih, gitu. Terlepas dia berasal dari mana. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Bahkan bukan hanya di Pulau Jawa, namanya harus ada O-nya, gitu loh, supaya dia apa namanya. Nah, orang luar Jawa dalam sejarah kita itu pernah tahun 2004 Hamzahas orang Kalimantan, wakilnya Agum dari Sunda, dapatnya 3%. Yang kedua orang Bugis namanya Yusuf Kala, wakilnya Wiranto dari Jawa, itu dapatnya 15%. Yang ketiga, ya kemarin, ialah orang keturunan Arab, wakilnya Muhaimin, dapatnya 24%. Nah, ini lama-kelamaan ya orang tidak lagi semakin inklusif, tidak lagi eksklusif, ya, hanya mencalonkan tokoh-tokoh dari Pulau Jawa, lebih Baik. lebih sempit lagi suku Jawa saja. Jadi dalam jangka panjang ini akan memberikan peluang rekayasa kultural, ya, sistem konstitusi kita, sehingga orang seperti Obama sesudah 2,5 abad bisa terpilih jadi presiden Baik. Amerika. Nah, kita pun suatu hari bisa terjadi juga. Dan ini hanya mungkin kalau kita beri ruang calon itu banyak. Seperti yang tadi saya ceritakan di Rusia itu. Kan Vladimir Putin karena populer, ya menang Baik, dia. Prof. Bahkan Jimli. 2024 lebih hebat lagi. Kalau Ya. 2019 76%, kemarin dia dapat 84%. Artinya kalau rakyat menghendaki pasti dipilih, tapi calon yang Baik. lain jangan dihalangi gitu loh. Sambil ngetes perkembangan kualitas budaya demokrasi kita di masa depan. Ya, Prof. Jimli, terakhir bagaimana memastikan 100% mutlak kemerdekaan hak konstitusional pemilih? Ada juga kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan potensi koalisi yang masih bisa terjadi. Prof. Jimli, singkat saja. Ya, koalisi itu dimungkinkan karena setiap partai peserta pemilu atau gabungan partai peserta pemilu sudah diatur di konstitusi. Jadi gabungan itu ya koalisi. Jadi koalisi untuk pencalonan, tapi terakhir nanti koalisi untuk pembentukan kabinet. Nah, gitu. Saya kira secara umum ini positif ya, meskipun ada saja yang tidak setuju, tapi tidak apa-apa. Toh kita harus akhirnya menghormati putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ini
tradisi negara hukum itu harus dibiasakan. Walaupun kita tidak suka, kita hormati. Kecuali kalau warga negara biasa, dia ngomong apa aja boleh. Ya. Nah, kecuali kalau putusan pengadilan yang harus dihormati itu ternyata ada fraud, ada suap dan sebagainya, atau dia melanggar kode etik, itu baru dipersoalkan dari segi Baik. etikanya. Tapi putusannya ya harus kita jalankan sebagaimana Putusan mestinya. harus dijalankan karena Ya, putusan MK final dan mengikat ya Prof. Jibli, dan nanti ya, akan ya. dibahas lagi dalam proses legislasi dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Terima kasih Ketua MK Itu periode nanti teknisnya di 2003 undang-undang, tapi tidak boleh lagi 2008. mengubah. Iya, betul. Terima kasih Prof. Jibli Asidiki sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Prof. Jibli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.